kekhawatiran kita sebenarnya lebih menitik beratkan kalau lihat sikon saat ini itu tadi ya second wave. Kita lihat di outbreak yang pertama ini aja udah cukup membuat indeks kita tertekan lumayan dalam, apalagi di saat ekonomi belum pulih kemudian ada second wave. Itu yang dikhawatirkan para investor, takutnya kinerja akan semakin tertekan. Jadi rata-rata sekarang investor memanfaatkan momen ini sebagai hanya untuk swing trading. Mereka masih agak ragu atau masih merasa was-was ketika mereka harus mulai start to invest dari sekarang. Walaupun memang kalaupun nyicil sih nggak masalah, tapi rata-rata itu yang membuat mereka ragu untuk saat ini. Di saat kondisi ekonomi belum pulih, ada ancaman second wave yang nantinya dikhawatirkan akan memperburuk kondisi ekonomi kita. Oke, jadi ini yang dikhawatirkan, yang paling dikhawatirkan investor ya, second wave ya, nanti kayak gimana gitu ya, untuk di wave yang pertama aja belum selesai nih Indonesia ya. Nah kalau dilihat dari Mbak Friska sendiri begitu ya, untuk melihat pemulihan ekonomi ini dan juga emiten ya, kalau kita lihat kan kemarin juga ada beberapa data-data emiten, ada yang bagi dividen begitu ya, kira-kira momentum yang dilihat untuk emiten mulai ngegas lagi kapan sih gitu? Nah biasanya kan teman-teman biasanya punya prediksi nih atau perkiraan yang masih dipantau nih. Nah ini kira-kira seperti apa nih Mbak Friska? Kalau untuk emiten sendiri, kita sebagai investor sebenarnya lebih simpel ya. Kita cuma fokus untuk saat ini bisa melihat mungkin year to date-nya. Banyak saham-saham blue chip yang dari awal tahun per 2 Januari sampai ini bulan Juni sebelum COVID ada, itu kita udah bisa lihat sebenarnya drop-nya atau penurunannya udah berapa. Itu kita dengan sederhananya bisa ambil sampel-sampel saham blue chip yang udah turun sekian persen dan saat ini belum rebound, itu bisa jadi watchlist kita sebenarnya nggak yang terlalu ribet ataupun muluk-muluk. Kita cukup lihat year to date dari awal Januari sampai saat ini. Saya yakin masih banyak kok dilihat dari data. Coba teman-teman lihat aja beberapa saham blue chip ya, itu masih banyak yang belum rebound sampai bulan ini. Udah terhitung berarti dari per 2 Januari sampai bulan Juni ini. Oke, ada yang belum rebound dan pasti masih ada momentum begitu ya, mesti dicek lagi nih saham-saham blue chip-nya. Nah strateginya seperti apa? Kalau kita nunggu sampai ke bottom kan nggak ada yang tahu, apalagi IHSG bisa sehari naik 3%, besoknya turun 5% ya kan, soalnya IHSG-nya agak cukup unik gitu ya, up and down-nya. Apalagi kenaikan kita saat ini juga nggak disupport sama investor asing nih, katanya lokal aja yang banyak kasih kekuatan. Ini seperti apa nih Mbak Friska? Ya, kalau untuk sekarang strategi sederhananya dari saya pribadi secara pengalaman, teman-teman lihat tadi udah ada list nih, misal udah ada list blue chip ataupun second liner misal, yang udah turun dalam dari per 2 Juni di awal tahun waktu opening market. Kemudian lihat kalau secara sisi fundamental standar bisa dilihat market kapitalisasi dan lainnya, tapi mungkin lebih kita fokus ke pair-nya. Di saat seperti sekarang itu banyak pair yang masih di bawah 15 atau bahkan syukur-syukur bisa dapat yang di bawah 10 dan atau juga PBV-nya di bawah 1. Itu bisa jadi dua fokus utama teman-teman di saat situasi kondisi saham-saham yang lagi banyak drop dan masih banyak yang belum rebound, itu cross check dengan pair dan atau PBV-nya. Boleh salah satu tapi combine antara pair dan PBV di bawah 1 itu boleh-boleh aja. Itu mungkin bisa jadi pilihan investor buat yang mereka mau mencari saham untuk long term. Tapi kalau untuk sekedar trading di saat seperti ini memang hampir semua trader ya bisa menikmati cuan ya, karena swing-nya enak banget di saat market seperti ini. Cuma ya masih banyak prank atau jebakan-jebakan di pasar juga. Masih banyak prank, itu dia ya, jangan sampai gitu kena prank karena marketnya memang kondisinya seperti ini. Nah kalau mengenai bobot nih Mbak Friska, kan kalau misalnya sebelumnya nih kan mungkin kita ngerasain banget ya market kita sempat stagnan gitu ya beberapa bulan gitu ya, naiknya nggak seberapa gitu. Nah kalau sekarang nih sebaiknya gitu ya untuk tips juga investor, bobotnya ini bisa dinaikkan ataukah mungkin pelan-pelan gitu seiring dengan nanti deh gitu sampai rilis mungkin keluar atau ada sentimen positif lagi baru bisa masuk, atau seperti apa nih kalau kita bicara mengenai bobot portofolio? Kalau sekarang jangan terburu-buru sih kalau saya bilang ya, karena masih sangat volatil banget. Volatilitas market sekarang itu emang wow, makanya tadi saya bilang banyak prank. Kita nggak ada yang tahu, kadang market ujuk-ujuk langsung bisa turun naik dalam angka yang cukup drastis gitu. Jadi untuk sekarang kalaupun mau membuat portofolio investasi baru ataupun memperbaiki yang sebelumnya udah minus, itu mungkin bisa nyicil dulu kan.